Bapak itu sekarang usia sudah 74 tahun. dan masih mampu main pingpong, tenis meja. Dengar-dengar masih bisa mengalahkan guru katanya, Pak. Ya. Coba jelaskan, Pak, setiap hari berapa set? Ya, paling tidak 3 set lah. Masih mampu? Masih mampu. Masya Allah. Tapi ya kadang-kadang istirahat. Ya jangan dipaksakan, dah. Jangan sampai kita ngus-ngusan. Bahasanya ngus-ngusan itu kan berarti napasnya sudah memaksakan ya. Bapak tahu Rasulullah Nabi Muhammad usianya berapa? Sekitar 65 ya, di atas. Berarti Bapak sudah melampaui, Pak. Luar biasa ya. Bonusnya udah banyak ya. Betul, bonus. Nah, sekarang di usia 74 ini ternyata bisa mendirikan TK, SD, SMP sampai SMK. Luar biasa pengalaman Pak Edi ini. Padahal Bapak itu basicnya itu dalam dunia seni budaya ya. Iya. Sama Pak Dedi. Sama dengan saya ya. Seguru sewu, jangan ganggu. Dan yang paling menyenangkan itu saya berguru ke Pak Edi itu di majalah. Dulu saya lihat begitu, oh iya, waktu itu saya dengan Bapak itu sebagai pemimpin redaksi di Medikasi, dan sekarang saya lanjutkan, saya menjadi direktur Media Satu Guru. Alhamdulillah sekarang pembacanya karena online secara nasional. Kalau dulu kan kita cetak ya. Kalau sekarang itu serba digital, jadi bisa nembus ke luar negeri di pembacanya gitu kan. Global namanya. Tapi ilmu membuat majalahnya itu dari sama-sama kita belajar. Nah, sekarang Pak Edi, waktu itu kan majalah itu sempat nembus kota Bekasi juga ya? Ya, kota kabupaten. Kota dan kabupaten dua ya? Iya. Gitu. Bahkan pernah ada guru ngirim ke Malaysia. Tapi hanya dikirim. Dan itu adalah catatan sejarah, banyak tertolong oleh Bapak. Guru-guru bisa naik pangkat gara-gara harus menulis, dan mereka menulis. Saya ingat itu. Dan banyak sekali jasa Bapak nanti di akhirat tuh. Amin. Dapat pahala besar karena banyak guru-guru yang naik pangkat gara-gara nulis di situ. Kota kabupaten pada bilang, alhamdulillah, saya ingat nih yang di kota. Saya menjadi kepala sekolah, tulisan saya masih simpen katanya. Itu diantaranya. Itu adalah pahala yang tidak kerasa. Iya. Jadi yang namanya rezeki itu kan tidak mesti uang. Iya, benar. Di antaranya orang mengakui prestasi Pak Edi karena Pak Edi memfasilitasi guru-guru untuk nulis dan mereka naik pangkat. Itu kan rezeki baik untuk orang lain, dan rezeki buat Pak Edi namanya harum kemana-mana karena mereka naik pangkat sampai jadi kepala sekolah pun gara-gara itu. Saya itu sebenarnya hobi saja, hobi menulis, kemudian suka membaca artikel, coret-coret. Tidak ada mesin ketik pun, dulu memang suka menulis di kertas buku. Iya. Sebentar Pak, spesialis seninya Bapak itu seni apa sih? Seni karawitan dan tari. Dari seni gerak ya. Jadi waktu itu Bapak karawitan apa? Jawa dong? Jawa, Sunda. Bisa? Bisa, ngendang Sunda bisa. Luar biasa. Di global ini dibelikan kulintang, terus ya pokoknya tiup lah, angklung. Dan Bapak juga pernah kalau nggak salah bikin naskah film dulu. Film apa itu Pak? Film anak sekolah kalau nggak salah ya. Itu yang bercerita tentang kerajaan itu kalau nggak salah pernah saya baca itu naskahnya itu. Ada. Itu gimana ceritanya sampai bisa bikin naskah kayak begitu? Dulu suka membaca sejarah, kemudian dengan rekreasi datang ke suatu tempat seperti Garut, Garut. Ternyata ada bekas peninggalan masa lalu bahkan kerajaan.
sempalan dari Pejajaran itu di Garut ada kerajaan ya, ada kabupaten yang di situ ada situs-situs peninggalan. Nah, kemudian di Jawa Barat ini sebenarnya banyak peninggalan-peninggalan sejarah yang sangat penting bagi generasi muda untuk menambah wawasan, melanggengkan nilai-nilai sejarah. Tetapi anak muda sekarang kurang tertarik mempelajari seperti itu, sehingga langka ya anak-anak muda sekarang ketika diajak bicara tentang budaya, sastra, tempat-tempat bersejarah kurang nyambung. Ya. Dengar-dengar Bapak dulu katanya pernah juga aktif di IKJ ya Pak ya? Ya, Gimana sejarahnya itu? ya teman ngajak main-main, kemudian di sana ada pentas terbuka, siapa saja yang punya bakat boleh nimbrung, main, acting langsung, jadi bebas. Sampai sekarang juga masih itu event seperti itu, tujuannya untuk menyalurkan minat dan bakat generasi muda. Jadi berarti ada dong ya orang-orang IKJ yang pernah Bapak ajar, berarti masih ingat Pak nama-nama yang pernah diajar Bapak waktu itu? Banyak. Jadi ada di Durenjaya ini namanya siapa? Sri. Di Durenjaya siapa anak murid saya itu yang dari SMP 3 dulu? Oh, dia di IKJ itu? Di IKJ juga. Gitu. Main sinetron. Lupa. Sempat main sinetron juga? Iya, anaknya itu Mansen. Anak itu? Kakak adik dari SMP 2. Aduh, lupa. Kenapa anak Bapak tidak dibina di dalam dunia Tidak seni? ke sana itu. Gak mau. Nggak mau kayaknya. Padahal bapaknya orang seni, tapi anaknya sekarang malah kerja di kantoran ya. Luar biasa. Memang darahnya nggak nitis ya. Waktu studi banding ke negara ASEAN, Dibanding kemana pada saat itu? ke negara-negara ASEAN, terutama di Malaysia waktu itu ada dinas pendidikan, kemudian ada anak-anak sekolah yang diajak oleh guru-gurunya untuk menyambut kita. Nah, saya sempat mengajar angklung paling 30 menit itu. Bapak belajar angklung dulu di mana? Ya dari Sama orang Manado. orang Manado. Orang angklung itu dari Sunda, Iya, tapi belajarnya ke orang Manado, keren. Orang Manado itu dosen seni. Oh, Kolintang. Ya, dari Kulintang itu kok sama nadanya ketika kita kocok. Jadi naluri saja. Gitu ya. Terus kalau gendang, Bapak belajar gendang Sunda gimana? Gendang dari usia 12 tahun sudah belajar gendang. Jadi kakak saya itu pengendang wayang, wayang kulit, kerawitan. Siapa? Kakaknya yang siapa? Yang Harjo Suparto itu. Kemudian saya main teater Jawa Ketoprak itu lama. Sempat main Iya, sutradara saya. Sutradara Ketoprak. ketoprak apa namanya? Ketoprak Jawa seperti lakon Lutung Kasaro. Di mana itu? Di Yogyakarta. Di Jogja. Tapi tidak sempat masuk TV ya? Oh, sering, sudah. Oh, pantas. Televisi mana? TVRI Yogyakarta. Oh, TVRI Ketika cerita Yogyakarta. Bandung Bondowoso itu saya menjadi ibaratnya bintang aninya, pemain peran utama. Terus sekarang bagaimana itu setelah TV-nya hilang? Kan sekarang harus digital. Kalau dulu Bapak kan jenjang karir diantaranya televisi itu ya. Iya, betul. Gimana tanggapan Bapak dengan adanya TV sekarang hilang jadi harus digital tuh? Ya, kita mengikuti yang ada saja. Pemerintah ini memang yang membuat aturan kadang-kadang membingungkan rakyat. Bahkan saat ini merugikan rakyat. Harusnya rakyat itu mendapat hiburan dari TV yang murah sederhana tapi menghibur. Padahal itu kan milik rakyat ya. Milik rakyat. Iya, TV itu satu-satunya hiburan rakyat. Dan ada kemungkinan dengan adanya TV digital itu kan sekarang banyak rakyat jelata yang tidak punya TV digital ya. Iya. Berarti program KB bisa hilang gitu. Betul. Karena tidur sore-sore. Iya. Oh, jadi gitu menurut Bapak ya, televisi itu adalah milik rakyat kecil ya. Betul. Kira-kira kenapa sih harus dilarikan ke digital itu gara-garanya apa? Ini faktor
X. Jadi rupanya ada pengusaha yang muncul untuk mengumpulkan uang, bahkan barang ini sebenarnya sudah lama diciptakan, tetapi tidak bisa mengeruk uang dengan cara ini lewat pemerintah. Dalam hal ini Menteri Komunikasi di Indonesia kan sekarang ini Menteri Komunikasi ya. Seperti aturan motor informasi. juga kan sekarang motor harus dinyalakan lampunya Iya, ya, biar perusahaan bohlam laku katanya. Betul. Jadi ada di balik itu ada unsur politik untuk mencari keuntungan. Tapi yang menderita juga rakyat kecil tadi di pedesaan itu kan menjadi salah satu hiburan itu TV itu. Jadi itulah diantaranya Bapak karena dulu dibesarkan juga di televisi gara-gara ketoprak ya, sekarang merasakan dampaknya ya dengan TV itu ya. Oke, terima kasih Pak Edi. Barangkali titip salam kepada keluarga di Jogja, boleh nyebutkan satu-satu karena ini kan nanti ditonton, Mangga silakan. Barangkali mau titip pesan? Salam-salam kepada keluarga yang nonton. Oke, terima kasih. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi